Suku ketiga dan suku ketujuh suatu deret geometri berturut-turut 16 dan 256. Jumlah 7 suku pertama deret tersebut adalah. Nah, untuk lebih jelasnya sebaiknya kita tulis dulu apa yang diketahui. Yang diketahui itu adalah U3 sama dengan 16 dan U7 sama dengan 256. Yang ditanya itu adalah S7. Sebaiknya kita tulis aja rumus untuk mencari S7 biar kita tahu apa saja yang kita butuhkan. Kalau rumus S7 itu berarti A dalam kurung R pangkat 7 min 1 per R min 1. Jadi kita butuhkan A dan R. Jadi kita butuh A dan R. Sekarang kita cari A dan R-nya. Jadi gini, U7 kan sama dengan U3 dikali R pangkat 4. 4 ini dapatnya 7 kurang 3. Kita masukin. U7-nya adalah 256. Kita masukkan 256 sama dengan U3-nya 16 dikali R pangkat 4. Ini saya coret-coret, berarti 256 bagi 16 itu adalah 16, maka 16 sama dengan R pangkat 4, maka R-nya adalah sama dengan 2. Oke, R-nya adalah 2. Nah, sekarang saya cari lagi A-nya. Jadi U3 itu bisa saya tulis dengan rumus A kali R pangkat 2. U3-nya berapa? 16 sama dengan A-nya yang kita cari R-nya R pangkat 2 jadi 4. Maka A-nya sama dengan 16 bagi 4 berarti 4. Udah kita masukin ke sini S7 sama dengan A-nya berapa? 4. Dalam kurung 2 pangkat 7 kurang 1 per 2 kurang 1. Oke, sama dengan 4. 2 pangkat 7 itu adalah 128 dikurang 1 dibagi 1. Sama dengan 4 kali 127. Sama dengan 508. Maka jawabannya adalah yang C. Oke. Limit X mendekati 0 dari 5X per 3 min akar 9 plus X adalah. Oke, kalau ada soal seperti ini, maka cara penyelesaiannya adalah mengalihkan dengan sekawan bentuk akar. Jadi langsung saya kalikan sekawan bentuk akar. Sekawan bentuk akarnya akan jadi 3 plus akar 9 plus X per 3 plus akar 9 plus X. Ingat bahwa A min B dikali A plus B itu akan jadi A kuadrat min B kuadrat, sehingga penyebutnya akan jadi penyebutnya akan jadi 9 min dalam kurung 9 plus X, yang atasnya akan jadi 5X. Ini didekatin aja, jangan dikalikan dulu, plus akar 9 plus X. Oke, yang bawahnya jadi apa? 9 kurang 9 habis, tinggal min X. Yang atas akan jadi 5X dalam kurung 3 plus akar 9 ditambah X. Ini langsung saya coret, tinggal 5 akan jadi 5 per min 1 dikali 3 ditambah akar 9 ditambah 0 akan jadi min 5 kali 3 tambah 3, berarti min 5 kali 6, sehingga akan jadi min 30, sehingga jawabannya adalah yang A. Oke, sebenarnya ada cara lain, yaitu kita pakai turunan. Oke, pakai L'Hospital ya. Jadi gini, langsung saja, ini kan 5X ya, maka dia kalau diturunkan akan jadi 5. Dia akan jadi 5. Nah, per ini kan diturunkan jadi 0. 0 dikurang 1, ini setelah diturunkan akan jadi nil, berarti 0 min 1 dikali, karena ini pangkatnya setengah, kalau diturunkan jadi 1 per setengah. 1 per setengah itu kan naik ke atas jadi 2. Nah, ini akan jadi naik ke atas jadi akar 9 tambah 0 jadi 3. Jadi akan jadi min 30 per min 1 sama 30 per min 1 maksud saya. Sama dengan 30 per min 1 sama dengan min 30. Sehingga jawabannya adalah yang A. Oke. Limit X mendekati 0 dari 1 min cos 2X per X
dikali tan 2x sama dengan, oke, kalau soal seperti ini biasanya cos 2x itu kita ubah ya. Kenapa? Karena cos itu kan nggak dalam limit trigonometri itu cos itu tidak ada definisinya gitu ya, nggak ada dalam rumusnya, sehingga cos 2x ini kita ubah. Masih ingat rumus cos 2x itu? Cos 2x itu punya 3 rumus ya. Jadi maksud saya cos 2x itu punya 3 rumus, yaitu yang pertama adalah cos kuadrat x min sin kuadrat x. Yang kedua adalah 1 min 2 sin kuadrat x. Yang ketiga adalah 2 cos kuadrat x min 1. Nah, coba kita lihat bentuk soalnya itu adalah 1 min cos 2x. Jadi 1 ini kita hilangkan karena cos 2x-nya adalah min, maka kita cari pada cos 2x pada rumus cos 2x yang satunya adalah plus, maka yang kedua, rumus yang kedua. Sehingga kalau kita tulis akan jadi apa? 1 min cos 2x saya ganti dengan ini tapi dikurung 1 min 2 sin kuadrat x per x kali tan 2x. Sekarang 1 kurang 1 habis, min ketemu min jadi plus 2 sin kuadrat x. Jadi sin kuadrat x bisa saya tulis sin x kali sin x per x dikali tan 2x sama dengan ini 2 dikali sin x per x, nilainya adalah 1, sin x per tan 2x itu adalah setengah, sehingga jawabannya adalah 1. Maka jawabannya yang benar adalah yang D. Oke. Suatu perusahaan memproduksi X unit barang dengan biaya 4X kuadrat min 8X plus 24 dalam Rp1.000 untuk tiap unit. Jika barang tersebut terjual habis dengan harga 40.000 tiap unit, maka keuntungan maksimum yang diperoleh perusahaan tersebut adalah, oke. Coba kita lihat bahwa biaya yang disebutkan di sini adalah biaya dalam ribu untuk tiap unit. Jadi biaya total kita cari dulu nih, biaya totalnya itu sama dengan, jadi biaya per unit ini dikalikan dengan X. Berarti 4X pangkat 3 min 8X kuadrat ditambah 24X. Setelah itu kita cari keuntungan. Ingat, rumus keuntungan itu adalah penjualan dikurang biaya. Jadi kita cari dulu penjualannya. Penjualannya adalah 40.000 per unit. Tapi jumlah unitnya adalah X, sehingga kita tulis 40.000 X. Tapi di sini kan dalam satuan ribu, jadi kita hanya tulis 40 X. Sehingga untung itu sama dengan penjualan dikurang biaya, sehingga akan jadi 40X dikurang 4X pangkat 3, ingat dikurung, harus dikurung, min 8X kuadrat plus 24X. Sehingga akan jadi 40 dikurang 24 itu adalah 16, tapi ini kita dahulukan dulu pangkat yang tinggi, sehingga akan jadi min 4X pangkat 3 plus 8X kuadrat plus 16X. Nah, ini adalah fungsi keuntungannya. Nah, keuntungan ini akan maksimum jika turunan dari fungsi keuntungan ini sama dengan 0. Maka ini kita turunkan dulu. Maka turunan dari ini apa? Min 12X kuadrat plus 16X plus 16 sama dengan 0. Karena syarat keuntungannya itu adalah turunan pertamanya sama dengan 0. Nah, sekarang ini saya bagi semuanya dengan min 4. Kalau ini dibagi min 4 jadi 3X kuadrat. Ini akan jadi min 4X. Ini akan jadi min 4 sama dengan 0. Sekarang saya faktorkan 3X sama X. Oke. Maka akan jadi hasil kalinya min 12 tapi jumlahnya min 4 itu adalah hasil kalinya min 12 tapi jumlahnya 4, berarti min 6 sama min 6 sama plus 2. Sehingga kalau kita kecilkan akan jadi ini plus 2
Ini akan jadi min 2 dibagi 3 ya. Min 6-nya dibagi 3 sehingga ini X-nya sama dengan min 2/3, yang ini X-nya sama dengan 2. Nah, nggak mungkin jumlah unitnya itu min, sehingga yang diambil adalah X sama dengan 2. Nah, yang ditanyakan adalah keuntungan maksimum yang diperoleh. Maka 2 ini kita substitusi aja ke sini. Maka akan jadi apa? Sama dengan min 4 dikali 2 pangkat 3 itu adalah 8, ditambah 8 kali 2 kuadrat berarti 8 dikali 4 ditambah 16 dikali 2. Ini akan jadi, ini 32, yang ini 32, jadi ini habis. Sehingga tinggal 16 kali 2 itu adalah 32. Sehingga jawabannya adalah 32.000. Jawabannya adalah yang B. Oke.